Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, anna ma'adoni abdi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling utama adalah Sohibul Bait Paradisa 2 Pak Haji dan sekeluarga yang sudah memfasilitasi seluruh komplek-komplek dan perumahan yang beliau garap untuk dijadikan tempat tolabul ilmi. Mudah-mudahan para penghuninya menjadi berkah dan juga sebagai pemiliknya ataupun pengembangnya juga semakin berkah. Ibu juga bapak yang saat ini belum punya rumah, mudah-mudahan dari kehadiran ini oleh Allah dimudahkan kita memiliki kapling setelah pulang dari sini. Namun tekabeli wae minimal kapling di akhirat ya. Karena pasti tegudu nabung geula ya. Kita tinggal menabung amal, insya Allah kita punya kapling nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada bagian otak dalam manusia. Dalam bahasa medisnya, neuroscience disebut nucleus accumbens. Otak ini ada di dalam dan dekat dengan batang otak. Dekat dengan batang otak. Ibu bapak tidak perlu dipikirkan. Ini bahasa yang sulit untuk saya kemudian rubah ke dalam bahasa pamungtung. Batang otak ini bagian otak dalam ini dekat batang otak. Ini kan batang otak. Ini kalau bagian otak ini aktif, bagian otak ini dia itu bagus, maka orang ini satu, dia akan percaya diri. Dia akan percaya diri, tumbuh kepercayaan dirinya. Makanya ibu bapak ketika ada anak yang tidak percaya diri, itu ada kemungkinan dia bagian batang otak ini lagi tidak aktif dan dia lagi tidak bagus, begitu aja. Mudah ketika ayah percaya diri, bu, dia minder dalam berbagai aspek. Nah ini kan harus diaktifkan oleh kita. Yang kedua, bagian otak ini adalah dia biasanya kalau dia aktif dan bagus, itu akan problem solving. Kalau ada masalah, dia suka memecahkan masalah gitu. Jadi kalau ada masalah teh telir bu, jual ayah we solusi nanti. Kenapa? Karena bagian otak ini dia aktif begitu kan, ya. Dan dia tidak menumpuk masalah karena selalu ada solusi. Kemudian yang ketiga, kalau dia aktif bagian otak ini, maka yang ketiga orang ini biasanya dia si kejiwaannya sejahtera, jiwanya sejahtera. Dan kalau dia punya penyakit, itu sebelum dia itu berobat, dia mencoba dikelola dulu oleh pribadi. Sangkan teka obat atau diubah, teka dokter, tapi bisa obat gitu kan. Ini kenapa? Karena aktif ini bagian ini, aktif bagian ini. Dan yang paling luar biasa, apabila dia ketika dia belajar itu ternyata ingatannya kuat dan memorinya tidak pernah dia lupa. Itulah apabila ibu bapak aktif bagian otak yang ini. Jadi lah mengaji pohoan kayak teh sigana aya nu kurang. Nya saleh barho mah bubar poho, ieu makan teu poho-poho acan. Ya. Begitu ditaroskeun teh andi teh usah teh ieu jangan teh ngaos apa ibu teh nagok di dieu. Kan bapak teh calik di dieu nepikeun ka nah senasa teh jadi kumaha. Dia kuat atau memorinya, ingatannya bagus. Itu adalah orang yang seperti itu. Tidak perlu dia berlama-lama untuk mencerna sesuatu. Satu kali langsung itu artinya apa? Ini bagian otak ini bagus. Dan semakin tua, nucleus accumbens ini semakin menurun. Karena apa? Karena ibu bapak harus
harus diaktifkan. Ini sebelum saya bahas materi pada hari ini, kita akan membahas tentang paradigma berpikir, cara berpikir manusia yang seringkali salah. Ya. Nah, ibu bapak bagaimana mengaktifkannya? Satu diantaranya, seringlah untuk melihat suatu atau suasana alami. Nah ini kan ngaji di alam gitu ya, lihat sawah, lihat susukan ya. ini akan mengaktifkan ini akan mengaktifkan. Kenapa? Karena dia difungsikan. So ibu tinggal walungan kan baik, loba anu ngaralang keun gitu. Yang penting kan alami, dia melihat alam, kemudian yang hijau-hijau seperti itu. Jami ngahaja aku tingali jauh-jauh di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, kadelia Darepok. Ingin apa? Melihat yang hijau-hijau. Ya udah nggak ditinggali hijau, mas hawa cara lehar. Ya. Nah, jadi apa? Jadi ketika ada sesuatu yang gersang, itu nekus aku ini nggak bagus. Tapi begitu dia melihat sesuatu yang dia itu sejuk, fresh, itu jadi bagus begitu kan? Mata jadi lebat bumi itu kudu ayah gini-gini saur para ahli psikologi di dalam rumah itu harus ada sesuatu yang membuat kita itu menjadi fresh gitu kan ya. Jadi tong pinuh teuing ku naon, tong pinuh teuing ku cocoan gimana ya. Tong pinuh teuing ku gelas, tong pinuh teuing ku piring, nepikeun ka sesak di jero teh siga naon, siga tos serba. Coba kali-kali ibu seperti dia kebun, ada ini, ada pemandangan ini, ada kemudian pot atau lukisan yang berbentuk apa seperti ada pegunungan, ada laut, itu kan nikmat seperti itu. Itu. Kemudian yang kedua, seringlah bertemu dengan teman, seringlah bersilaturahmi, seringlah atau bertemu dengan orang-orang yang mungkin dapat bisa ngobrol. Ieu teh ngaktifkeun ieu teh, nek Gus Kakung kita jadi aktif. Ya. Besok kita ngaji lagi, ketemu lagi dengan orang yang baru. Kemudian nanti kita ngaji lagi, ketemu dengan orang yang baru. Kenapa? Bertemu dengan orang-orang yang kita kemudian temui itu akan bagus neklus akumbernya. Sebetulnya aku kalau bapak ibu berbicara, ustaz itu kudu sehat. Non sabarna, ulah poe papangih jadi jelema. Ya setiap hari kan bertemu dengan orang kan? Setiap hari bertemu dengan orang, bersilaturahmi. Terkadang ibu juga tidak berpikir apa-apa, yang penting saya berangkat dulu dari rumah, itu kan bagus. So, punten bapak ibu, tidak usah barah hamani tadi. Iba, kan dari pagi kita udah mulai, ya, dari pagi kita udah mulai kita. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan orang. Walaupun nanti di sini kita tidak tahu bagaimana, karena ada orang yang hadir di sini dinamis semuanya, Pak. Tidak sama semuanya, dinamis. Aya nu kieu, aya nu kieu, aya nu kieu. Itu kenapa? Karena hidup kita dinamis. Dan ibu bapak jangan memaksakan semua yang hadir untuk sama dengan kita. Biarkan dengan kedinamisannya agar kita menarik di otak kita. Enak kan ya? Iya. Si ibu eta jeung make tiung koneng keun bae. Naon? Sirah-sirah manehna. Kemudian tiung-tiung andina nu meser itu. Make jeung diomongkeun kurang atuh padahalnya harari deueur ge mah. Keun bios ibu teh kana teu naon. Kenapa? Karena apa? Dia punya kepala sendiri, dia punya apa? Dia punya keinginan sendiri. Karena apa? Karena bagi kita yang penting dinamis. Coba yang hadir di sini saya lihat ada orang Pangalengan, ada orang Banjaran, kemudian ada orang Balaena. Biasa dinamis saja. Nah hari ini dipegangan di situ, ibu di mana? Di Balaena kali itu. Ini mau khusus, kurang pabung pekumpul, kurang paradisa, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita dinamis itu otak bagus. Coba punten punya unggal minggu ngaji dengan Ustaz Ucu, kan orang terdinamis otaknya. Emang sih gak dari jalan, tiga ayat Ustaz. Ketemu dengan Ustaz ini, ketemu dengan Ustaz ini, ketemu dengan Ustaz ini. Ini kan dinamis otak kita. Karena walaupun materinya sama, ada kemungkinan penyampaian yang berbeda dan itu akan membuat otak kita menjadi berbeda. Paham ya? Kemudian yang hebat lagi, ya, yang hebat lagi. Selain dia itu ataupun apa, ibu cari yang alami. Yang kedua, selain bertemu dengan orang, ibu bapak lakukan yang senang. Dong dicari karsep jelema mah sok geuning. Bu, lamun calo ke antep resep di sisi walungan antep. Nah, sabarna, keun medang ge geus dikuncung balik sorangan. Nah, daripada ku ibu diamekan, arek kai mah rek naon ibu. Nah, mau di rumah nggak apa? Coba anak aja bu, Dek, jangan main ya, jangan jauh-jauh mainnya. Aduh, apa? Pulang ke rumah.
kemudian pulang ke rumah. Di imah rek naon? Kudu jelasin lah, kudu aya solusi atuh. Ayo budak ulah ulin nggak dijengok dak kumaha. Akhirnya apa? Anak berontak. Karena apa? Karena tidak ada solusi dari dia ketika main di luar. Saya terangkan kemarin, sudah saya ulang-ulang di mana-mana. Saya ngobrol dengan dokter hewan. Ustad, ayeuna mah cenah sapi jeung domba ayeuna mah ngajuru wae kudu disesar. Ini bukan saya yang ngomong, Pak. Dokter ini saya ketika ngaji itu. Anu leus itu dok, mana sing disesar? Mumun bisa. Cing kenapa kan enggak disesar? Ustad, karena apa? Sekarang kambing, sapi, binatang-binatang itu seperti manusia sekarang. Saya kalau jam 12 ada sapi yang melahirkan, jam 12 malam saya ditelepon, biasanya lamun sapi rek ngajuru bro, di daguan kudu bogana, ayeuna mah henteu kada ditagogan ku dokter hewan. Akhirnya kalau dia sudah tidak bisa keluar, itu akhirnya apa? Disesar. Oh, begitu itu. Saya tanya, dok, ini kenapa binatang sekarang kalau mau melahirkan sampai disesar? Jawabannya apa? 2 faktor, Ustaz. Apa yang pertama? Karena sekarang banyak binatang-binatang yang tidak dikencarkan. Banyak yang dikandangi. Dia pada stres, berpengaruh terhadap rahim yang ada pada binatang itu. Ketika dia dikandangin tidak keluar, itu ternyata apa? Itu ternyata stres ke binatang itu. Kan kapungkur mah tinggal di punten, kapungkur mah domba, sapi kan diangon. Diangon teh hartos kumaha dikaluarkeun tapi dijaga lamun teu dicancang eta diangon. Beda deui jeung diaburkeun mah biasana mah diaburkeun kitu ieu mah teu diangon. Mata bojo ge sok angon. Lain naon eta panggil aya loba nu disaresa siga mah eta. Loba nu dikarem ayeuna teh. Dia stres. Di mana stres kebanyakan? Orang tua dulu ada bu yang disesar? Enggak. Orang tua dulu ada yang kemudian dia pakai apa? Ditanggungan ku dokter kandungan? Tidak ada, cuma oleh paraji. Karena apa? Dia kan tidak stres. Kapungkur mah tinggal ibu di payunan teras teh ngarobrol, tinggal ini jeung aki-aki teh bari ngaredok. Ayeuna mah gaweaan. Rek teh salah teres kumaha? Menuju CLBK geura jeung aki-aki. Mana duwean sansaha? Ieu dina kabogoh baheula. Sabaraha tahun di zona 82. Ingat kayaknya papa ini sana rancangan SMP coba. 82 berarti SMP-na tahun sabaraha nya? WA geus cenah. Ayeuna mah ini sudah tidak ada. Dan yang kedua apa, Dok? Dia jawab, karena sekarang banyak binatang yang makan pakan. Kalau dulu makannya rumput, da ini mah jumputna ge tos teu aya, Ustaz. Di arah ngopilah sana di gunung teh. Terus da aya jukut, ayeuna mah dan nganya pakan. Tah eta yang mempengaruhi. Ini bukan saya yang ngomong. Oh, iya. Da kapungkur mah tara anu disesar tuangna teh nya daun sampe, daun gedang, tinggalnya daun katu. Pan ayeuna budak ayeuna tinggal ibu sebelang setan. Tahu Juli. Pangian saur pun guru di pasantren nyebatkeun kieu. Sato mah bakal nuturkeun biasana nu ngurusna kumaha kabiasaanana. Oh, nu ngurusna kabiasaanana kitu si sato sok nuturkeun kabiasaanana kitu. Sampai dia mengatakan, "Ustaz ayeuna mah aya sapi ambeien." Coba pan ambeien mah penyakit geuleuh mah ayeuna mah di sapi ambeien. Kemudian kamari abdi ngalanongan sapi naon diabetes. Sapi diabetes. Kenapa? Karena pola yang dilakukan oleh seorang pemiliknya terkadang itu pola itu dilakukan kembali kepada binatang yang diurusnya. Itu. Jadi buka dua rumah sok ibu bapak. Kalau ini aktif otak kita bagian dalam atau bagian dalam ini, apa neklus akumber ini, ibu bapak lakukan yang sedang. Lakukan yang senang aja. Kalau memang tiap minggu senang dia mengaji seperti ini, asal lebaran usah tapi mah senang. Unggal penak dan minggu atau nabi Sabtu teh bring kan itu kadir beres nanti hari abdi teh jalan dan asal lebaran itu bahagia, itu otak bagus tuh. Otak bagus itu. Malah na ieu kieu, abdi mah pokokna mah jadwal haji mah moal diganggu nya ge aya onangan. Onangan mangkewe senalah beras. Begikeun ka kitu karena apa? Dia udah bagus otaknya. Ibu lakukan yang senang. Saya maaf Bu ya, tidak bapak, saya tidak melarang sesuatu yang ibu senangi selama tidak keluar dari koridor. Sampai kemarin ada yang telepon, Pak Ustadz, kenging teh cenah,
istri karaokean sok asal ngeunaheun we sakit. Ulah lebih kang lagu boro-boro batur urang teh geuna. Kan itu teh namahan penyakit. Itu nuju lagu nuju hitut. Kudu jelasin lah ieu teh naon sababna. Ieu teh keur nyanyi keur hitut, lebih kan ka ieu teh nyanyi teh asa hitut. Siapa yang larang, Bu? Siapa? Enggak ada yang larang kan? Silakan selama tidak keluar dari koridor. Yang apa? Yang salah itu adalah apa? Bukan penyanyinya, tapi keluar koridornya. Keluar koridornya. Usah kenging ke senaya jalan-jalan, sok ya saraya jalan. Ini ada ibu kan jalan-jalan jauh jalan. Mereka marahana sok. Kenapa? Karena yang penting itu sampai ada yang mengatakan Ustaz kenging teh senaya ibu-ibu senang. Silakan selama tidak keluar dari koridor. Saya tidak melarang. Sok dah kudu sarare kan. Ya. Nah, anu temenang makumah. Ibu lihat ini siapa yang nonton? Bagaimana itu apa? Siapa? Apakah ibu bisa menjaga koridor yang diaturkan syariat? Kalau menjaga silakan aja. Dina ruangan bering babaturan hungkul awe hungkul sok ngarasa rehat. Ulah hudang sare teh cek sare teh cing darat. Nya gua bobot teh bojo teh lain pres dadak. Sora di ieu sora di obat itu tukang lumayan tulah. Karena ibu maaf saya bukan kita. Silakan yang penting ibu sehat. Asal ulah ibu hayang senam hayang langsing ari keluar jadi langsang. Ya, sudah beres senam atau udah tenang, udah bawa karena 5 piring. Tapi enggak. Karena apa? Ibu saya tidak apa ya. Maaf ini, karena kadang satu cuma senara benda bukan melakukan sesuatu yang disenangi selama tidak keluar dari syariat dan koridor. Siapa yang melarang? Kayaknya ibu nggak basok, saya nggak halangan. Kita sudah usah banget basoknya segede lantang, asal asup we kabehannya. Ya, ini makan ayam baso beranak, basoknya segede lantang, jerona 13 anakan. Ya tadi tinggali kusimpul, aku sorangan, saya punya lira, tapi kumanda bahagia orang. Di bedanya, ibu saya punya lira, alhamdulillah senada ibu mah punya koresel gitu. Siapa yang larang Pak ya? Bapak juga sama Pak. Siapa yang larang Bapak melakukan sesuatu? Kenapa? Yang penting apa? Lakukan yang disenangi. Ini otak ngeplus akumber jadi bagus. Selama tidak keluar dari koridor. Rasul ini kan biasa. Dia jalan sama istrinya. Kemudian dia itu sok kocon. Biasa. Rasul sok kocon sama Siti Aisyah. Ya. Rasul mah tinggal kucing-kucingan di bumi. Siti Aisyah kali itu diberi ku Nabi tangkep di pengker. Sok kucing-kucingan. Iya mama maungan wae. Negara punya di imah begini. Jadi kedong binatang. Ya, kan kali-kali kucing-kucingan gitu ya. Sudah tinggal tuh balas. Jadi dan memori kita akan selalu mengingat ya. Memori kita akan selalu mengingat. Makanya saya diajarkan di pelatihan yang holistik untuk mengukur tingkat memori ibu-ibu bapak-bapak. Kalau di pesantren holistik itu bisa ketebak. Memori ibu itu masih bagus atau tidak itu dites itu, dicek dan itu diceknya apa yang ada dalam diri kita. Nggak perlu pakai alat itu. Kenapa? Karena sudah ada secara alami. Nah, kemudian yang selanjutnya Bu, orang yang dia neklus akumbennya bagus, dia kalau ibadah nikmat. Nah ini, kalau ibadah nikmat dia. Jadi kalau melakukan sesuatu tidak terpaksa dia. Ngomong adat aja, gurudu. Ngomong adat sudah menikmati. Beda jeung jelema, jika adat geus adat dulu. Itu akan beda dengan terus akumber itu. Berbeda itu. Dan itu akan merusak memori kita. Tapi kalau ibu bapak dengar, malah ada orang yang dia ketika dia sudah masuk waktu tahajud, dia senang banget dia senang banget. Senang banget itu. Karena apa? Karena itu. Sok ibu bapak lakukan itu. Insya Allah neklus kita akan bagus. Ya, kalau sedekah nikmat sekali. Kalau sedekah itu kan mata kalau makan gede tuh, bisa nggak gebek. Anu arali teh kan sampai ada sebuah penelitian orang yang sering kali melunaskan hutang seseorang itu akan lebih panjang usia dibandingkan dengan yang dia memaksa orang untuk membayar hutang. Itu ada sebuah penelitian ada bisa. Tapi arali teh itu barang ada. Bisa badan nggak gebek 100 juta, oh gak segede teh. Anu ye 5.000, lunas kan sabelah. Anu 3.000, lunas kan ibu. Da eta mah urang geus pohon. Nya,
Kenapa? Karena kan kita tidak mengingat kembali kan, tetapi itu akan kuat ke memori kita. Nah, inilah ibu bapak cara agar bagian otak dalam kita aktif dan bagus. Lalu bagaimana Ustaz? Karena cara berpikir atau paradigma itu cara pola pikir. Itu berkaitan dengan apa? Dengan pikiran. Ini ada dua cerita bagus. Ada hadis riwayat Ibnu Majah. Rasul melayat orang yang sakit. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-huma fabasyarahu. Lalu kemudian Rasul memberikan kabar gembira kepada dia. La'allaka kafaratun laka. Cek Rasul lagi, selalu terdamang, anjen kesana mudah-mudahan we dikiparatan dosana, kamu sehat ya, kamu kuat. Apa jawaban dia? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin aku sehat. Kenapa? Karena ana syaikhun kabir tazurul kubur. Penyakit ini merusak saya dan penyakit ini akan membawa saya ke kubur, katanya. Dengan penyakit ini saya akan mati. Ini Rasul layak orang. Dia layak orang, kemudian Rasul dikit bager, sehat, kena bakal sehat, senangi paratan dosa anu, senang sehat-sehat. Iya mah penyakitnya berat ya Rasulullah. Kalau ini kena kepada orang yang sudah tua, maka tazurul kubur, ini akan membuat saya itu adalah masuk ke liang kubur, artinya dia mati. Apa kata Rasulullah? Padon nuka payakun. Apa yang ada dalam pikiranmu akan terjadi kepada dirimu. Kukaulah didoakan sehat, Anda meminta mati. Begitu. Makanya 3 hari setelah itu orang itu meninggal. Kenapa? Karena dia cara berpikirnya begitu. Paham maksud saya? Lamun aya nu ngadoakeun sehat eta Ustaz. Ieu mah penyakit ieu mah abot cenah beujeung entong kitu. Pan Allah mah anna ma'adni abdi. Allah itu tergantung sangkaan hamba. Iya mah tos ngadoakeun sae ku urang ditolak deui. Ya. Ibu bapaknya lebet kamolnya. Ningali sapatu. Ditinggali teh. Mahal moal kabeuli. Nya moal kabeuli. Kapan ibu akan kebeli sepatu itu? Aya nu dagang baju dikituan. Ini mararaha lain beulieun urang. Nya moal kabeuli dugikeun ka irah lagi. Kenapa? Karena ibu seringkali begitu, bapak seringkali begitu. Kenapa ibu tidak begini? Ya Allah, iya sapatu sidana pas kamu abdi ya Allah. Jeung cocok jeung warna nu ku api di pikaresep. Mudah-mudahan we kapesen sanes kitu atuh. Paham ya? Urang masuk gitu. Kabeling teh moal kabeuli ku tingkat urang, moal kabeuli dugi ka iraha. Karena Anda atau Allah akan mengikuti pikiran Anda, alur pikiran Anda diikuti. Ada Allah begitu. Anna ma'adni abdi, aku mengikuti prasangka, pola pikir, paradigma berpikir hamba begitu. Sok ibu aya kartos. Jadi lamun urang lebet ka mana wae, lamun aya nu mahal, doakeun mudah-mudahan. Lamun ibu resep sok doakeun mudah-mudahan aya rezekina. Lain kitu wae, nepikeun ka mau teu ka beuli-beuli. Naon sababna? Lain beulieun urang. Hapan lain beulieun urang. Akhirnya dibeli oleh orang-orang yang dia punya pikiran. Kabeli insyaallah berarti. Bukan saya melawan, bukan takabur, bukan. Coba ikuti, mudah-mudahan bayar rezekina. Ya. Kartos punya. Semuanya awis Ustaz sebenarnya padahal tutong sakit. Nanti ibu nawar apapun akan berkata mahal. Nawar apapun akan berkata mahal. Bu, ieu sabaraha bala-bala? 2000 pilu. Aku senang. 5.000 we aku senang. 7 coba ya. Sarebuan ibu. 2.000 pilu we senang aku. Di mana-mana ge 2.000 pilu. Karena ibunya ini atuh da jalmi teh ngajual teh dari gede batina teh urang lugikeun ka iraha bakal kitu. Di mana wae bakal nawar sakitu. Tidak akan berpikir memberi kepada penjual yang miskin. Karena apa? Karena kita tiap hari begitu. Doko pae nu dagang tawar, doko kajaba bu lamun anu dagangna miliaran, anu dagang modalna 10.000 mah atukeun entong. Naon sababna? Karunya bere we urang leuwihna, di mana aya leuwihna ge sodako ka kitu kan. Ya. Nah ini paradigma Bapak, ini cara berpikir manusia harus seperti itu.
Ada seorang ibu, dia punya anak dua. Yang pertama anaknya dagang payung, anu kedua anaknya dia jualan es. Ibunya begini, senangnya budak dua, lamun usum hujan karunya tukang es, payung sih. Begitu usum halodo karunya tukang payung payung. Ibu ini saya yakin tidak akan bahagia sampai kapan. Karena dia memikirkan anak-anaknya yang dua berbeda dagang, lalu akan berbeda musik. Itu yang salah dalam pikiran kita. Coba bilang mungkin usum hujan, mudah-mudahan tukang payung, cing payung ngarah bisa merek kan tukang es. Mudah-mudahan ke usum halodo tukang es ngarah payung ngarah bisa merek kan tukang payung. Kalau begitu gimana? Kan bahagia dua-duanya. Setiap hari dia bahagia. Betul kan dia? Nah, ibu bapak robah paradigma berpikir kita. Tong menyebutkan tara mampu saat itu. Ya, sok mampukan diri oleh diri kita. Saya pernah menerangkan Pak. Ibu bapak udah umroh yuk. Ustaz. Boro-boro umroh senabi tuang ke koreh-koreh sok tak teh mau maju. Kenapa? Karena emang umroh ibu buta ku antos tidak. Umroh hati itu apa? Takdir Allah. Orang antos ada takdir yang terbaik dari Allah. Terkadang orang itu apa? Belum ditakdirkan. Ini luar biasa. Ini maaf ya, saya sampaikan. Ini jamaah saya yang besok akan berangkat. Itu satu orang tidak bisa berangkat. Pak Odang mendadak sakit beliau. Dia sudah siap-siap ya, sudah daftar dari sebelumnya. Dan tetap dia usaha badai berangkat abdi insya Allah. Tapi qadarullah kemudian masuk rumah saya kan kata dokter Pak wayah nawe kedah istirahat tuh tinggal can waktu nama gitu. Tapi saya berpikir negatif enggak. Mudah-mudahan ada rezeki yang lebih bagi dia, mungkin suatu saat akan membawa dengan keluarganya. Begitu. Sigana bapak teh kudu ulah ini sorangan engke majen keluarga. Saya berpikir begitu. Daim mah angkat nyalira di diwidian ku Allah. Tapi saya berpikir, coba kalau orang tidak berpikir positif gimana? Ya asyur mawat wes. Dekabagia. Walaupun dia itu sakit dan tidak berangkat, catatan hak umrohnya sudah dicatat oleh Allah. Itu cara berpikir. Ya kita minta doa aja mudah-mudahan. Beliau sehat, jamaah kita juga suka ngaji. Ya, sok ngirim ngawasan ulah. Namun kali itu hadirnya dibangun itu. Begitu. Orang itu penyong manggu. Mohon. Insya Allah. Ya, ibu kusim kuring didoakan, mungkin doa sim kuring. Kebetulan besok juga kita berangkat sesuai sama jamaah di Kabupaten Bandung, termasuk dengan Pak Brigjen Rahmat, kita akan melakukan ibadah. Begitu. Kaemu tuh Bapak bade angkat, sok pikiran. Ya. Ketak sosial kuning lamun beas mahal, tong dipikiran, mikir kumaha yang beas sakitu. Ngadon bulang-bulang kieu calana. Mal aya ya. Bapak kunaon calana bae, ieu mikiran beas mahal 14.000. Atuh tong dipikiran, lain liar nyangan beas. Mun ada arawisna, abdi milarian anu 7.000 nya moal. Ya. Bapak gerak dulu nanti akan ada dengan apa? Akan ada sendirinya. Lalu mikir mahal wae mau aya di rezeki ya. Oh, tos 14.000 ayeuna teh nya. Mudah-mudahan aya rezekina sakitu we. Ya. Cuman saya berkesimpulan kalau ini harga dimainkan oleh orang, maka Allah ataupun dia sedang mendolim begitu aja. Tapi kalau mahal bukan karena dipermainkan oleh orang, ada rezeki sakitu. Itu ada rezeki. Paham Ibu, Pak? Bu, kalau ibu sekarang badan kita tong ngeluh. Iya badan kita pepel. Apa katanya ngarang tong disebut buret tong. Kalau badan ibu bapak pepel, ibu bersyukur jangan ngeluh. Kenapa? Ada orang yang tidak bisa makan. Tuh jangan ayam itu biasa tua. Kurang awak badan nah sebenarnya awak teh dikieu wae batur mah ngalangsingan hari abisna ngadon ngabadagan keun bae tong batur mah anu teu tuang ya. Ada orang yang dia cuci piring wah
tinggal balik amak-amakan loba wae mau tinggal di sini non siseuheun loba wae. Ibu bapak jangan mengeluh. Kenapa? Ada orang yang tidak punya air, boro-boro rek nyeuseum, boro-boro rek mau cuci piring, dia airnya saja tidak ada. Lalu kenapa kita mengeluh? China ngagolontor kene, kemudian apa? Kenapa harus begitu hidup itu? Nikmati we, cuci piring nyeuseurkeun bae aya cairan kene. Lu ngepel udah aku suku kali amuk-amuk. Ibu teh kalor wae. Ibu, bapak ngepel amak-amakan gitu, ada orang yang tidak punya rumah. Tuh, kenapa kita begitu? Alhamdulillah ya Allah, api mau tinggal ngepel ngalpoe sehat. Keluar kesan tinggal aya pahalaan, batu rumah tinggal itu boga iman. Bukan begitu cara berpikir. Sampai ada anak yang ngurus orang tuanya, dia marah-marah. Bika kesel dia sih maafin. Ngurus kolot ya, jeung bika sebel. Ada orang Pak, dia tidak punya orang tua, menangis setiap hari. Dia kehilangan pahalanya karena dia apa? Karena dia kehilangan ataupun kehilangan orang tuanya. Udah mah ayah kolotkeun bae atuh, da pika sabeuleun mah lain kolot tungkul, budak ge sarua, sakapeung tatangga ge sarua pika sabeuleun mah. Nah, ari ka kolot jadi ngeluh, ari ke kabatur henteu. Karena seringkali berpikir hal-hal yang seperti ini. Ya. Ini Bapak Ibu saya sedang belajar seperti itu. Ini kerutuan geraku ngomong we. Semua. Non, apa saka tuh? Ada nasi gitu. Kita salah tuh canoina. Di pelong kumannya teh di muhajat teh. Anu masaknya tuh, oh panggil si ibu eta mah emang teuyahan deh. Tinggal. Oh kok hasil teuing, tapi teuyahan tuh bener teh. Ini yang salah siapa itu ya? Ibu orang lain jangankan mau kondangan. Dia berpikir untuk diundang saja tidak. Kenapa kita sering mengeluh kalau kita datang ke undangan lalu kita seringkali ngomong seperti itu? Paham maksud saya Bapak Ibu? Jangan mengeluh kita. Karena capek Bapak Ibu. Ya santai aja. Ya, santai aja. Jadi pola manusia itu akan tergambar dari cara dia bersikap. Bagaimana dia bersikapi? Emang manusia akan selalu menurut keinginan kita? Tidak. Apakah saya harus memaksa ibu bapak untuk nurut apa yang saya sampaikan? Tidak. Saya terlalu capek kalau semua yang hadir harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Enggak. Yang penting ibu bapak datang. Masalah nanti mendapatkan hidayah itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Ibu masih ngeluh bapak duduk di tempat ini bari panas, ya calik di dia tuh tinggal. Saudara kita di Palestina boro-boro biasa ngariung kieu. Dia berpikir hidup pun belum tentu dia akan hidup 1 jam setelah itu. Keluhan-keluhan manusia akan membuat Allah mengikuti keluhan Anda. Ya. Ngarek hak di kuning ge. Lawan sebab panas. Bagaimana? Enggak apa-apa. Kenapa? Karena keringat saya mudah-mudahan jadi syakir ya mau ya. Keringat Bapak Ibu juga mudah-mudahan. Lalu Ustadz, bagaimana? Ada 4 poin yang akan mempengaruhi cara berpikir manusia. Ini akan berpengaruh sekali, Pak. Ibu aya 4 poin anu bakal mengaruhkan karena pikiran tadi. Daging hayam mahal, kalau Ustadz kumaha? Mun precikan mahal, pret dahulu we bener. Sarua da teh tadi ge hayam keng. Meuli pret dahulu. Nya. Precikan mahal, aya huluna Bu, dicikeran dan dipretkeun sok nya. Nah, pret teh naon? Pret teh tepung. Ciken teh da hayam, ieu huluna ti kumang. Ya. Jadi itu dia asal Ustaz cenah mahal, aya ceker. Loh, sok ceker, nah, betul mana? Sok kaki, iya sok ceker. Kan enteng, kan hidupnya seperti itu. Ah Ustaz abdi kita mampu nyeplok naon ngange cai,
nok na hiji China 2 gelas sok cobian diceplok bakal segede katel apa ya lah gitu kan dipotong-potong jadi 18. Nah kemudian dongeng simpuri keur nyantri kapungkur nok hiji santri 18 caian we cocok ngocok mah 5 menit nyambikeun ka ngabudak kaluhur ceplokeun nya da mani atuh gitu ya hirup mah enteng sakitu karena pola pikir juga kan cara berpikir kita ya senang dong teka ceplok ceker teu aya tingali punya tinggal hulu hese kemudian daging makomo mais dikotok kan bes dikotok di Sulawungan aya cengeng di roikoan cobaan paradigma berpikir kalau orang ibu teh seuri teh can ngasaan sok ngomongin ngasaan mah sobal ya begitu. Ini kan enteng hidup itu ya. Lalu apa Bapak Ibu? Pengaruhnya apa? Anna ma'adami abdibi. Yang pertama mempengaruhi kerja ataupun pola pikir manusia dipengaruhi oleh 4 poin. Yang pertama adalah teman ataupun bertemanlah dengan orang-orang ikhlas. Anda jangan mencari orang-orang baik. Orang-orang baik banyak. Orang ikhlas itu hese. Hese teh lain hese jaminan. Orang teh apa nu mana nu ikhlas. Tapi kalau orang baik banyak, orang ikhlas itu spesial. Coba Bu, orang baik banyak. Kita mau cari orang baik di mana-mana. Wah, ngagelak jelema baik mah. Komo ayeuna bade pemilu. Bararai ya. Tapi yang menjadi persoalan apa? Ikhlasnya dia. Orang ikhlas ini gak enteng. Kenapa? Orang ikhlas itu dia merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Dan dia tidak akan membuat kita menjadi sesuatu yang akan bermasalah karena dia selalu memberikan dorongan kehidupan bagi kita. Itu orang ikhlas. Lamun aya uang bareng, lamun teu aya puasa bareng, eta jelema ikhlas. Aya jami teh kieu keur aya nuturkeun, keur eueuh diculkeun. Itu orang enggak ikhlas walaupun kelihatan baik. Ya. Ibu suami yang ikhlas dengan suami yang baik beda. Suami yang ikhlas menerima apapun yang terjadi kepada ibu. Suami yang baik belum tentu dia menerima seperti itu. Itulah beda. Ikhlas dengan baik berbeda. Ya. Coba Pak itu, kalau kita berteman dengan orang ikhlas, naon wae jadi motivasi sakitu. Ustaz, abdi tos 2 dinten teu tuan. Cek Ustaz anu teu ikhlas. Ustaz tos saminggu. Ibu mah 2 dinten, Ustaz mah tos saminggu. Cing sabar we Bu. Naon sababna? Abdi mah tos saminggu, ibu mah 2 dinten. Ustaz yang ikhlas bukan jawabannya begitu. Ustaz abdi 2 dinten teu tuan. Juk tuan. Saaya-aya. Itu. Ayah tatani ngetrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu punten. Iya abdi nuju masak. Kirang uyah. Mana bade jungkeun uyah wae saseno. Jelema yang baik dia kasih 1 sekel. Tapi orang yang ikhlas ieu ngagale atuh juk saganu. Itu beda. Paham ya? Karena orang ikhlas akan selalu memberikan lebih dari yang dia inginkan. Begitu aja. Ibu cari orang ikhlas, jangan cari orang baik. Karena di Quran itu kan yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah ulaika humul mukhlasun, orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang baik itu banyak, orang kafir juga baik, Bu. Tapi belum tentu dia ikhlas. Ya. Tinggal aya paku di sini di tengah jalan, ku urang dikasih sikeun. Lamun ibu bapak aya iman jadi pahala, tapi lamun teu aya iman, gampil begitu mah nu gelo ge bisa. Kenapa? Karena muncul keikhlasan dalam diri kita. Bapak Ibu hadir di sini, kalau sekedar untuk memperbaiki hidup, itu tidak akan ada perubahan. Tapi kalau ingin mengikhlaskan hidup, saya yakin pula dari sini berubah semua. Berubah semua. Ya, nu tadi bagus jadi bagus, nu tadi bagus jadi lebih bagus, nu tadi betik jadi bagus. Itu orang ikhlas selalu ingin ada peningkatan dalam diri. Ya, tinggal Bu, aya jami di erok, cek urang teh, keur naon salat geus di erok teh, keur antep teh. Mudah-mudahan doakeun ku urang, manjangan ke kana
mungkin. Nah emang ngarobah jelema teh sakali teu biasa. Kadang-kadang ada orang yang berubah setelah dia itu bermasalah. Ketika belum ada masalah dia tidak berubah dalam hidupnya. Dinten minggu kedua katingali si neng nu tadi teh erokna ada panjang. Neng ini ayeuna mah tos sana pentur, ngomong sana isi abi teh sana. Da kamari masak ieu wae sana abi teh minta tenang gitu teh. Pada melongan ku aki-aki. Ayeuna pemandangan kali dina minggu anu salatna jadi mandangan kali. Ternyata setelah itu saya melihat ibu itu atau si neng itu sekarang sudah berjilbab. Karena apa? Berubah hidup karena dari sana. Orang ikhlas selalu ingin memperbaiki, tetapi dasar keimanan. Kantos kembali engke hiji waktu si kenang eta lamun eueuh nakol teu kudu diruksa eureun solatna meni gandeng eta seunnya kenang sabab aya nu nepakan mun anu nepakanan anu ngenanganna mau geus eueuh nu ngenangan jempe sorangan sakit ieu teu kudu diruksa ku urang cenah urang tojos kenang teh gandeng begitu ayat itu ulah kitu engke ge eureun sorangan lamun teu aya nu nepakna. Paham maksud saya? Anda jangan menghancurkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, karena Anda tinggal berdoa kepada Allah bagaimana Allah menghentikan dengan cara yang baik. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia rupa-rupa berhentinya, tergantung cara Allah yang terbaik. Itu yang pertama, cari orang yang ikhlas. Usah doakan mudah-mudahan yang hadir di sini semua ikhlas. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, ini kalau yang kedua adalah apa? Berpikirlah selalu positif. Bagaimana cara berpikir positif? Hapus semua keluhan yang tadi. Hapus semua keluhan yang tadi. Jangan Bu disimpan keluhan-keluhan yang tadi. Kalau orang masih ada keluhan-keluhan yang tadi, itu tidak akan berpikir positif. Di sini aja, jangan tuh kena hapus nu tadi teh, ical-icalkeun gitu. Moal kabeli, sana moal cocok, eta ical-icalkeun. Kenapa? Karena mungkin saja nanti ketika sudah dihapus di datang, itu akan datang yang lebih baik bagi kita semua. Kemarin ayah ibu-ibu ngahulang, ngadagoan berat. Penting begitu maghrib datang si ibu ngahulang, ma geura obo, cenah hayang geura berat. Tong didagoan ge datang sorangan. Madang ge sumping beurang mah atuh, mun cenah hayang geura enggal gancang, da moal di mana-mana ge 12 jam atuh. Emang lamun kumaha ditagogan jo gancang dia mau 2 jam setengah. Moalnya 12 jam, tungtungna kieu nyileut teh sae geura ngadagoan beurang. Padahal ibu mah bapak penting mah bobo we kaya beurang sumping nyalira. Ini cara pe awak geura. Itu naon? Ini ngantosan sia. Hari ibu naon? Bapak saya ngantosan peuting. Bapak beuleuh. Ini hayang geura-geura, hayang peuting. Ya. Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita di sini siang, cing di mana nu beurang? Kalau kita siang di sini, yang malam di mana? Ada di mana? Di Amerika kan malam sekarang, di Jerman malam, di Italia, di Denmark malam, di dia beurang teh itu mah. Jung, lamun hayang geura peuting kadang itu. Ini sok jung kan itu. Nang begitu kan itu geus beurang deui. Kenapa? Berapa jam kita berangkat ke sana? Daripada ulang jidikan itu bahannya hayang geura peuting, udah tunggu aja di sini. Kenapa? Kita sumping ngalira. Nah, jami teh sok kitu ieu teh hirup teh. Nah, biasa riweuh. Kan ibu nyepunten dia mah teu kudu didakwaan maot mah datang sorangan. Nah, bapak rek bunuh diri, ngaragan maot. Teu kudu bunuh diri da geus kolot. Kenapa? Karena daripada bunuh diri dosa, mendingan apa? Nanti mati itu akan datang dengan sendirinya. Anda tidak perlu memaksa untuk mati lebih cepat. Karena apa? Sadosa-dosa hirup. Ya, Bu, lamun lapar. Kira-kira aku mana? Nah, begitu ibu bapak makan, lapar datang lagi enggak? Supi. Tong dahar semua. Oke, lapar deh. Ya. Kalau begitu gimana? Ya kan tidak akan bisa. Karena apa? Hidup itu manusia seperti itu. Ya, itu nikmatnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita berteman dengan yang ikhlas, kemudian berpikiran positif, rumah yang hangat itu membuat pola paradigma berpikir akan bagus. Rumah yang hangat. Saya tidak menyebutkan rumah yang besar, yang hangat.
Ayah haneu, ayah badan, tilu lantai tapi tiis anggar we paradigma berpikir. Nepikeun ka ningali imah mewah, jeung urang begitu, ih si loba juri. Kenapa? Karena rumah itu kan butuhan, bukan butuh besar. Lamun ibu gaduh bapak imah badan teh naon, asal jelona we haneu. Asal jelona we haneu. Kenapa? Karena kadang suami juga itu dililit ku sabab dia kehilangan kehangatan. Hangatnya kumaha? Ah, kieu hangat betul. Lamun tiis kan ngabrik-brik ya. Lamun panas demam namina, hangat maraos. Naon bagina? Hadir, alhamdulillah ya Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang tubuhnya hangat selalu sehat. Orang-orang yang tubuhnya dia itu dingin selalu sakit. Dan orang-orang yang tubuhnya demam itu sedang mengeluarkan racun. Jadi ibu keluarga harus hangat ya. Kumaha usah carana? Narah ulah kali itu aya masalah sok ngobrol. Narah teu loba negatif. Teu loba negatif. Anak salah itu jangan dimarahi. Lamun budak salah tong diamak, da ibu teu ngarti nah budak salah sakitu we ukur. Marah itu muncul karena tidak paham. Kalau paham gak akan marah juga. Sok bila ibu paham kan heula, ngarti gede amat sakitu. Ieu mangan molotot wae. Mudah dipolototan. Salaki geraku geus ngagoreh dipolototan kan. Aduh salaki teh itu tinggal dua. Dan minggu dipolototan, disentakan. Beha kabehanan. Kenapa? Jangan dulu marah. Ibu bapak pahami dulu. Kemarin saya menerangkan ya, tadi malam yang sudah dengar. Lamun urang beli jeruk terus kabumi si jeruk teh haseum, bapak teh beli jeruk, ku ibu diasan haseum, ibu jo langsung gan awak. Ieu cenah jeruk teh haseum kieu, di mana meuli? Pertanyaan saya, ibu bapak lagi marah ke siapa? Itu nggak makan saha ieu teh. Kira heula ieu teh nggak makan saha. Ieu teh keur nyarekan jeruk. Keur nyarekan tukang jeruk. Ibu kudu punguh. Mun nyarekan jeruk berarti ibu apa? Ibu tidak tahu emang jeruk apaan hasil jeung amus. Ibu bapak nyarekan tukang jeruk, ibu apa tukang jeruk? Mang atuh sana balangan jeruk teh haraseuh, ari tukang jeruk mere meuli ti lukar emang diasaan kabehanana. Kan kadiasaan kabehanana mah lain meuli naman atuh bukan itu, bukan asaan. Tapi apa? Kalau ibu, saya Ustaz tidak sedang memarahi tukang jeruk. Saya tidak memarahi jeruk. Berarti ibu bapak sedang marah kepada Allah. Itu kan begitu teorinya. Karena apa? Cara berpikir manusia seringkali salah dalam memahami. Ya. Jadi ulah kakak ngambek namanya. Paham heula oh ieu teh naon. Engke lamun tos paham insyaallah geus sebut nikmat sakitu. Moal aya nu abot malina kitu. Ya. Kalau ibu bapak tidak paham, maka kita seringkali marah dari sesuatu yang kita tidak paham. Kantos malah ya amak melalui rumah tangga sok gede amak itu sabab can paham ya. Ibu tahu kenapa suami hese dinasehatan ku bojona? Tahu gak ilmunya? Karena laki-laki itu paling tidak senang dinasehati oleh pasangannya. Itu aja. Ibu kuek hareupeun salaki moal dengin. Tahu gak siapa yang akan melunakan suami? Tahu gak? Satu, gurunya. Yang kedua, orang tuanya. Wah, tak urang. Saya capek-capek gitu. Namun salaki loba masalah. Tahu diceramah. Kadis ya? Iya, mama mau balik kok. Iya, mau balik kok. Kosok di bulog, di pecek, kosok muri. Cing di baca konting yuk. Di kali, ceplek, ngeluarkan dari. Ya ayuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Sama kita kira. Kan? Mohon, lain teh kadang mau wali dengin. Karena maaf
tahu, saya tidak buka. Apa Ustaz yang menyebabkannya? Karena di laki-laki itu kan tidak ada jembatan yang menjembatani antara otak laki-laki yang kiri dan kanan, nggak ada. Kalau di perempuan ada itu. Makanya dia lebih cenderung nurut ke siapa? Satu, kepada guru agamanya, kepada ustadznya, kepada guru di sekolahnya. Yang kedua, kepada siapa? Dia lebih nurut kepada yang tadi, ya, orang tuanya. Ibu langsung telepon, "Mak, ya si Aa, kunaon neng, ya si Aa sing dibeda kemungkinan, ku abdi teu nurut wae, ka mana we bejakeun." Engke teh ku ibuna teh, kadi telepon ibuna, "Mak, telepon si Aa, telepon, udah kunaon, kasih, ya si neng ceurik kapayeunan emak, iya cenah kieu, nya udah ulah kitu kasih, cuma teh nyaah, aja budak teh ciramai, ku kolot teu nurut." Ya, kartos tinggal bekan yang ibu bebas. Ya, patahan ku guru na hese, ku kolot na hese, antepkeun, nah doakeun menang hidayah sakitu. Capek kali, punten bu ibu saya kuatos jeung energi pematahan saroge sakitu. Mending ibu nikmati we ka skincare sakit. Sok mending ngurus awak we jeung ibadah cing alus sakit. Itu maaf ya, ini nah usah teh asa kalarieu naon we ngaji. Asal ulah keluar tina koridor. Ya. Ceramah yang menyesatkan itu adalah apa? Apabila jamaah balik pengajian linglung yang imam. Nah, dia usah sesat ke halah. Tapi Allah, ibu bapak murid dia apa ke imam? Itu bukan ilmu sesat namanya. Nah, anu sesat ke usah gimana ibu tidak? Dia linglung ibu ka mana? Bukan bumi api ka mana? Berarti usah rangkeun naon eta? Nu pikir ka salah ki dinangan Pak. Ini Bu, wajuna leungit ka mana? Tah eta usah jadi sesat eta. Di mana pulang pengajian? Bari nu jangan imam ka mana? Ya, terakhir ya, ini udah alhamdulillah ya, udah waktunya kita moreret. Apa yang membuat paradigma atau cara berpikir manusia itu jadi kuat, jadi bagus? Keluarga yang peduli kepada kita. Keluarga itu sangat pengaruh sekali ya. Anak nakal jangan disalahkan, tapi rangkul oleh keluarganya. Ada kemungkinan dia itu kurang perhatian. Ya. Nah Ustaz budak teh betah di imah, lain teh betah di imah. Di imah eueuh nu ngarangkul. Ya. Oke ibu budak teh buyak poe di imah. Ulin cicing wae di imah. Ceblok di luar kita kajelok. Di jero kita keluar. Serba salah itu budak teh. Tapi itu sakit kudu diomenan teh. Bayi lahir keluar dari rahim ibunya dia itu menangis tuh. Malah namun tercerik dipecek karena keluar di inkubator dikitu jebret ngalah cerik. Budak ada badan saeutik cerik wae pecek ngalah jebret cek budak serba salah. Ya, itulah begitu hidup kita. Ibu bapak alhamdulillah terakhir dari Ustaz. Kalau hidup ingin kuat maka nikmati kejadian hidup. Kalau hidup ingin ikhlas maka terima kenyataan hidup. Itu endingnya ya. Sekali lagi kuping ke kusadaya gue anu tadi para hode itu ya, anu penting anu terakhir ya ingat, kalau hidup ingin kuat terima keadaan hidup, terima saja, jangan menolak. Bapak jangan menolak keadaan hidup kita begini. Kalau hidup ingin ikhlas maka nikmati kenyataan hidup. Insya Allah kita akan berparadigma positif di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau ibu sakit, bapak sakit, ada yang mendoakan, aminkan doa itu. Sing sehat, sing panjang umur, sing loba rezeki, sing gede milik. Itulah paradigma berpikir. Saya kira itu aja dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah ibu bapak selanjutnya bertemu kembali di tempat yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.